Ngobrol tentang? Soal masalah apa maksudnya itu surat cerai yang kan udah jadi tuh. Surat cerainya dulu tahun 3 tahun lalu. Nah, habis itu kan ada bencana yang suaranya ada 2. Iya, soalnya kamu lagi nonton aku live, Dok. Matiin dulu live-nya. Udah dengar? Kenapa? Oke, kan aku nggak tahu bukan bapak ya. Mungkin tahun 2 tahun lalu dah. 2 tahun lalu kan aku ada bikin surat cerai itu. Surat cerai, tapi dulu kan emang mau nikah, terus aku harus bikin surat cerai dulu karena udah cerai belum bikin surat cerai. Jadi aku bikin surat cerai dulu kan. Terus sama pasangan aku dibikinin, tapi aku kayak numpang surat cerai itu loh. Numpang surat cerai di daerah, aku lupa kan udah lama, Cianjur. Cianjur. Karena aku orang Tasik, jadi aku nitip kayak numpang cerainya itu di daerah Cianjur. Nah sudah jadi, aku kan belum balik ke Indo. Terus ada bencana apa itu yang waktu itu longsor itu loh. Aku nggak tahu tahun berapa ada longsor itu. Nah suratnya udah jadi, udah di tangan dia. Dia bilang ini suratnya mau dikasih ke aku enggak, kata gitu kan. Tapi karena keadaan aku masih di Hongkong belum pulang, jadi aku bilang ditaruh aja di kamu gitu. Nah setelah kejadian itu aku lost contact sama dia. Lost contact, aku bilang ke saudara aku yang di rumah, cariin dong Facebooknya dia atau koneknya dia, karena dulu ada hubungan sama teleponan sama saudaraku. Nah aku bilang ke adikku kan, dek bilang ke dia suruh kirim dong surat cerainya gitu kan ke rumah kamu aja, nggak usah ke kakak gitu. Terus oke, aku kasih tahu ke dia. Kata dia pas ada longsor itu suratnya itu kayak ketibun gitu loh. Habis ketibun gitu kata dia hilang, nggak tahu kemana. Ya aku percaya nggak percaya sih. Terus dia bilang katanya kalau mau lagi aku ke apa itu, ke tempat apa sih Miss, aku nggak tahu. Apa itu yang buat ngurus cerai itu? KUA. Nah itu ya tuh KUA itu kan nggak paham ya. Terus udah gitu dia katanya kalau dibikin lagi harus nebus lagi 3,5 juta. Padahal aku bikin dulu tuh sambil nyewa saksi, nyewa pengacara itu habis 10. Terus? Ya terus apa emang harus nebus lagi? Nggak tahu Mbak, saya nggak pernah cerai di Indonesia. Saya nggak pernah cerai di Indonesia, saya nggak tahu. Kalau harus nebus lagi, lah kamu cerai beneran atau cerai-ceraian? Soalnya sekarang itu banyak. Cerai bener nih, ya orang nggak mau datang pas ada apa panggilan dari KUA itu. Karena setahu saya kalau cerai beneran, maaf ya, saya tidak pengalaman cerai di Indonesia. Tetapi biasanya kan nggak perlu bayar. Kalau bayar pun suruh Pak Mudin atau berapa ngasih 500 atau 100 atau 1 juta saja. Tapi kalau sampai 3 juta saya kurang tahu ya Mbak ya. Paham nggak? Jadi kalau sampai jutaan itu tidak mungkin ya. Masa iya sih ambil duplikat di KUA itu sampai ngambil 3 juta kan nggak juga. Kan cuma ambil duplikat perceraian aja. Makanya aku nggak paham, jadi berbagi biar Miss juga ikut nanggap. Ya Miss Yuni ikut cerai gitu. Di Indonesia saya nggak ada surat nikah. Ikut mikir. Karena gini loh Dok, setahu saya memang nggak ada yang gratis. Tetapi masa iya sih 3,5 juta itu aja? Pengadilan agama bukan KUA Dok. KUA itu nikah. Karena gitu. Pengadilan agama ya, sorry ya teman-teman, kalian harus mengingatkan karena Miss Yuni tidak paham tentang Indonesia. Ambil surat cerai itu 40.000, hanya bayar saja duplikat surat nikah gitu loh. Duplikat surat nikah, bukan duplikat surat cerai.
gitu. Iya. Kan gini ya Miss, kan dulu aku nyari pengacara, kan ada tuh dulu lagi heboh-hebohnya cerai itu, cerai aktif. Hah, cerai apa? Cerai apa lagi? Kalian ke aneh-aneh loh, saya itu jangan habis nikah-nikahan cerai-ceraian apa tuh iki? Oh kan, itu kan ada tuh apa katanya ngurus-ngurus surat nikah tuh, katanya cari aja pengacara nanti diurusin. Nah, aku kan nggak paham soal itu. Tapi setahu saya itu nggak ada orang numpang cerai di tempat orang, itu nggak ada loh. Masa iya sih? Kamu orang Tasik cerainya di Cirebon? Bukan Cirebon nih, Cianjur yang ada Cianjur. Iya kan nggak ada. Masa surat cerai nitip di daerah orang? Nggak masuk di logika itu. Itu udah salah itu. Terus itu gimana Miss? Kan itu sama pengacaranya juga ngomong ke aku. Ya karena surat-surat itu sekarang bisa dibuat-buat ya, saya nggak yakin ya. Masa iya sih orang Tasik cerainya di Cianjur? Boleh ya? Begitu. Gak tahu Miss, kan gini, kamu orang mana kata dia kan. Terus aku bilang aku orang Tasik. Apa bisa bikin surat cerai? Oh kalau kamu nggak pulang berarti aku bisa bikinin kamu, tapi kamu ikut numpang cerai di tempatku, dia bilang gitu. Terus berapa harganya kalau kamu nggak pulang sama mantan suami kamu nggak bisa datang gitu kan? Nggak apa sih Miss? Ya gitu. Terus dia bilang gini, buat bayar pengadilan dia bilang 5 juta buat saksi sama buat pergi sana sininya gitu loh. Terus aku ya udah totalin cuma 10 juta. Nah setelah itu dia bilang surat cerainya udah jadi nih, katanya mau dikirim nggak? Aku bilang nggak usah dulu soalnya aku kan masih di Hong Kong. Terus kemarin aku perlu suruh adikku telepon dia, terus dia bilang katanya kemarin ada gempa jadi semua dokumen kamu tuh hilang, kata gitu. Jadi, coba Dok, gini Dok, saya rasa ini tidak benar. Coba deh kamu cerai lagi nih, cerai lagi di tempat lain. Bukan, maksud saya cari pengacara cerai lagi. Coba deh, bayar berapa? Oh bikin lagi gitu ya? Ya coba aja, karena saya rasa itu bukan cerai beneran, itu cerai-ceraian. Itu manipulatif menurut pendapat saya. Kenapa? Kan cerai itu berdasarkan KTP. Kok bisa cerai numpang di daerah orang? Ini sama kayak kemarin nikah-nikahan kamu itu. Saya kira cerai-ceraian. Iya, tapi orangnya nggak ada, posisinya orangnya nggak ada. Paham nggak, Dok? Coba deh kamu cari lagi pengacara. Jangan cerita kalau kamu sudah cerai. Aku ingin tahu pengacara berikutnya ngomong apa, sayang. Ngerti nggak? Kalau ambil pengacara lagi, aku harus di tempat tinggalku ya, Miss? Iya, coba cari yang ada di tempat tinggalmu. Kalau kamu dari Tasik, coba cari pengacara yang di Tasik. Itu pasti kamu belum cerai beneran, itu masih cerai-ceraian. Oh, pantesan. Karena mantan laki itu, dia masih nganggep, Miss. Dia bilang, kata kamu masih mau kan sama aku. Dia bilang gitu, Miss. Tapi kan kenyataannya emang udah cerai. Terus kata pengacaraku, suratnya, panggilannya udah dikasih ke mantan gitu loh. Nggak ada, berarti kan suamimu belum cerai sama kamu. Kamu itu cerai-ceraian. Kamu di Hong Kong? Iya. Kalau di Hong Kong cerai-ceraian, kalau di Taiwan nikah-nikahan. Aneh-aneh orang-orang ini. Enggak gitu. Iya, kenyataannya. Coba deh kamu cek. Suruh suamimu, suamimu datang ke KUD, ke pengadilan. Dia belum ada surat cerai. Suratnya itu belum masuk sama sekali. Itu uangmu 10 juta, mungkin katang-katang ke sana aja, gratisan. Jadi kamu masih belum janda, jangan pede kamu itu. Oh. Belum janda kamu itu. Belum janda. Jejak kasus kamu itu. Baby, aku lihat komennya ngeri. Ngeri kenapa? Katanya aku pelimpan, tapi kan karena aku emang udah lama susah bis ngomong Indonesia aja, jadi belibut apalagi di sini kakek ngomongnya bahasa Indonesia. Oh ya udah, nggak masalah, jangan baca komen. Ya kamu coba. Ini real. Ya Allah, udah biarin, jangan baca komen, Markona, nggak usah baca komen. Untung aku bukan selebgram ya, kalau udah selebgram mungkin aku udah TikTok ya. Udah jangan baca komen. Intinya adalah kamu cari pengacara di Cirebon. Kamu itu masih belum janda, sayang. Ngerti nggak? Gitu. Mungkin dia minta lagi katanya 3,5 juta kalau mau. Ya enggak, maksudnya cari yang di Cirebon yang aslinya.
Kamu itu belum janda, mereka itu cuma mainin uangmu aja. Ngerti? Paham. Minta surat janda dulu. Enak aja sudah cerai, nggak ada surat jandanya. Ya? Ya wes. Paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Yo, Bye-bye. waalaikumsalam. Bye. Bye. Kenapa, Mbak? Halo? Tolong Miss, Minta tolong apa, sayang? aku posisi di